seorang remaja milenial dari Italia, Carlo Acutis, beberapa tahun lalu digelar sebagai beato, sebagai orang kudus oleh Paus Fransiskus. Acutis lahir di Inggris, tetapi karena orang tuanya berpindah ke Italia, ke Milan, dia menjadi besar di Italia. Orang tua Acutis pemalas ke gereja, malas ke gereja, seperti banyak orang tua sekarang ini. Mungkin baru masuk gereja karena anaknya mau terima komuni pertama. Bertobatlah orang tua jenis demikian, ya. Jadi anak-anak bilang sama mama papa, mulai minggu depan rajin ke gereja, ya. Ini Acutis juga begitu. Akhirnya mamanya bertobat, papanya tidak bertobat karena kafir terus. Memang banyak mama-mama bertobat, tapi papa tidak bertobat, ya. Tidak tahu papa-papa sini, tapi di tempat lain. Kenapa mamanya bertobat? Karena anak ini setiap kali dia tanya kepada mamanya, apa arti Ekaristi? Apa arti jalan salib? Dia tanya semua yang berkenaan dengan hidup kekatolikan. Akhirnya mama ini belajar kembali dan akhirnya rajin lagi ke gereja. Jadi anak membuat orang tua bertobat, ya. Jadi anak-anak, kamu berharga sekali, ya. Kamu dipanggil untuk membuat mama papa kamu, misalnya sudah kafir, bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Carlo Acutis ini memang seorang yang luar biasa, seorang milenial. Dia seperti anak remaja yang lain, tetapi dia pandai di bidang IT, memprogramkan, ya, seperti sekarang ini programmer. Juga dia suka sekali bola kaki. Dia bergaul, berpakaian seperti anak-anak remaja. Tetapi yang luar biasa, Acutis ini rajin ke gereja. Setiap hari dia ke gereja merayakan Ekaristi. Acutis ini rajin sembahyang rosario. Imannya luar biasa, luar biasa. Tetapi sayang sekali, remaja ini akhirnya meninggal karena penyakit leukemia. Tapi luar biasa juga Acutis ini. Dia rela mempersembahkan penderitaannya, penyakitnya untuk Tuhan. Rela. Dia tidak mengeluh atas penyakit yang dideritanya. Kupersembahkan untuk Tuhan. Tapi mengapa dia demikian? Karena Acutis begitu rajin merayakan Ekaristi. Dan pasti dalam Ekaristi dia berjumpa dengan Yesus. Dalam menyambut tubuh dan darah Kristus, dia bersatu dengan Kristus yang juga mempersembahkan diri pun di dalam penderitaan kepada sesama dan kepada Tuhan. Kata-kata mulia dari Acutis, dia mengatakan Ekaristi adalah jalan tol
menuju surga. Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Jadi siapa yang merayakan Ekaristi, rajin ke gereja, sembahyang, pasti ada jaminan masuk surga. Saudara-saudari sekalian, kita dengar tadi dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Hidup selama-lamanya, hidup kekal. Ini yang dijanjikan oleh Yesus. Dan hidup kekal ini dialami oleh manusia sudah dalam dunia ini berkat kebangkitan Yesus. Kebangkitan membuat terciptalah hidup baru, hidup kekal. Karena melalui kebangkitan, dosa dan maut dihancurkan oleh Kristus. Karena kita tahu dan kita alami juga dalam hidup ini, dosa menghancurkan hidup kita. Dosa membuat hidup kita tidak kekal, tapi bersifat sementara. Lihatlah dosa juga di dalam keluarga. Bila papa dan mama berselingkuh, hancurlah keluarga itu. Bila papa dan mama kasar dan keras satu dengan yang lain, hancurlah keluarga itu. Dan anak-anak hancur. Berapa banyak anak-anak yang merasa tersiksa dan tersakiti karena menyaksikan orang tua tiap hari bekelahi, saling memaki, saling menghancurkan. Dan anak-anak hatinya hancur menyaksikan semuanya itu. Karena dosa itu menghancurkan hidup. Seperti dosa korupsi juga. Indonesia hancur, semakin hancur karena para pejabat suka korupsi. Katolik, tapi rakus menghancurkan Indonesia. Dan banyak juga pejabat di Kabupaten Merauke ini, bagaimana mereka menghancurkan rakyat kabupaten dengan korupsi. Dengan korupsi, uang rakyat dimakan. Tapi juga kita saksikan dosa kekerasan menghancurkan juga masyarakat di sini. Saling bekelahi antara suku, antara kelompok. Yang hancur adalah masyarakat. Juga dosa pencurian. Keuskupan juga. Ya, aula keuskupan. Barang-barang di dalam dicuri. Pasti yang curi itu anak-anak Katolik mungkin. Hancurlah. Saya telepon kepada Kapolres, Pak Kapolres. Ya, nampaknya rumah-rumah Katolik menjadi sasaran. Ya. Bukan hanya aula, tapi rumah bina, juga rumah soska di sana. Keuskupan juga, untung kita tangkap. Ya, pencuri motor. Yang mencuri itu anak Katolik, remaja Katolik. Baru-baru ini juga seorang remaja masuk. Untung apa yang dicurinya masih kita dapat. Dosa pencurian menghancurkan masyarakat. Tapi yang menciptakan kehidupan abadi adalah Yesus.
Dosa menciptakan hidup yang berantakan sementara. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus yang menciptakan hidup abadi? Bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup abadi yang diberikan oleh Kristus? Caranya ialah berjumpa dengan Yesus, bersatu dengan Yesus. Bagaimana kita bersatu dengan Yesus? Syukurlah Yesus memberikan ekaristi, sehingga setiap kali kita merayakan ekaristi, kita makan tubuh dan darahnya, kita bersatu dengan Yesus. Karena itu anak-anak, bersyukur untuk pertama kalinya Anda mau bersatu secara istimewa dengan Yesus, supaya Anda bukan hanya melaksanakan hidup sementara, tapi nantinya hidup kekal. Dan Anda juga akan dikuatkan untuk melawan dosa-dosa yang menghancurkan, dosa dalam keluarga, dalam masyarakat, melalui ekaristi. Melalui ekaristi kita makan tubuh dan darahnya, dan kita dipersatukan dengan Yesus, dan kita akan menjadi seperti Yesus, berani mengorbankan diri untuk orang lain, seperti Carlo Acutis, bersengsara, menderita, tidak takut untuk mempersembahkan diri kepada Yesus. Karena itu, rajinlah ke gereja, rajinlah merayakan ekaristi. Karena orang yang setia merayakan ekaristi, orang itu kuat. Hidup keluarganya kuat. Karena setiap kali merayakan ekaristi, mama, papa, anak-anak dikuatkan untuk hidup dalam kasih, bukan hidup dalam kekerasan. Orang tua, sadarlah akan hal ini. Jangan biarkan anak-anakmu akhirnya menderita, masuk neraka karena contoh dan teladan orang tua yang brengsek. Berikan contoh kepada anak-anakmu. Terlebih hari Minggu datang ke gereja, menerima komuni, tubuh dan darah Kristus. Dan demikian orang tua dan anak-anak kuat. Bila ada serangan dosa, tetap berdiri tegak. Pasti anak-anak yang rajin ke gereja menghormati orang tua, pasti. Karena mereka menerima Kristus yang menghormati. Sebaliknya anak-anak yang malas ke gereja, lain kali membuat orang tua sengsara. Karena anak-anak itu mencuri, narkoba, lem abon, pemalas sekolah, dan sebagainya. Karena tidak punya kekuatan Kristus itu. Karena itu berbahagialah orang tua bila anak-anakmu rajin ke gereja. Karena dengan itu Anda berhasil mendidik anak-anak. Juga saudara-saudari sekalian, dengan kita mengikuti perayaan ekaristi, kita dipersatukan dengan Yesus. Persatuan akan kuat kalau kita bersatu dengan Yesus. Persatuan dalam keluarga akan kuat bila kita bersatu dengan Yesus. Dalam paroki, dalam juga masyarakat. Karena kitanya makan satu tubuh, seperti kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Kita minum dari piala yang sama, makan satu tubuh. Dalam satu tubuh itu kita bersatu. Dan kalau kita bersatu berarti kita kuat.
Kita bersatu dengan Kristus yang mencintai, Kristus yang mengampuni, Kristus yang senantiasa peduli dengan sesama. Kuat persatuan. Seringkali orang berpikir persatuan kuat bila banyak duit. Tidak. Duit perlu, tapi seringkali duit menghancurkan keluarga. Papa banyak duit tapi minum-minum dan mabuk, tidak memberikan duit untuk anak-anak sekolah. Begitu juga mama. Duit itu perlu, tapi seringkali menghancurkan keluarga. Juga yang menghancurkan keluarga seringkali jabatan. Dulu papa sebelum jadi pejabat, rukun dalam keluarga, tetap di rumah. Tetapi ketika jadi pejabat, sudah malas di rumah, karena sudah punya mama lain lagi. Karena sudah banyak duit, sudah pejabat. Itu seringkali bikin rusak pejabat-pejabat Katolik, karena punya wanita-wanita simpanan di mana-mana. Mungkin bukan di Merauke, tapi di Jayapura atau di pinggir laut sana dan sebagainya. Menghancurkan persatuan dalam keluarga. Bila orang tua tidak rajin ke gereja, bila orang tua tidak menerima ekaristi, tubuh dan darah Kristus, akan lemah keluarga. Itu percaya saja. Banyak keluarga kuat karena orang tua rajin ke gereja. Saya boleh bangga pada mama papa saya. Saya bangga mama papa saya. Bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi saya merasakan bagaimana ikatan cinta mereka, karena mereka rajin ke gereja, berdoa dalam rumah tangga, bersatu, dan anak-anak juga ikut. Sehingga dari keluarga kami 5 rela masuk biara, karena contoh dari orang tua yang rajin ke gereja, menerima ekaristi. Marilah kita berdoa supaya kita, paroki katedral ini atau Keuskupan Agung Merauke ini, akan menghasilkan anak-anak seperti Carlo Acutis, rela mempersembahkan diri kepada Tuhan apa saja, karena senantiasa bersatu dengan Kristus dalam ekaristi. Semoga demikian. Amin.